Perseteruan antara Hotman Paris dan Andar Situmorang tampaknya belum menemukan titik terang. Perseteruan ini berawal dari laporan Andar terhadap Hotman beberapa waktu yang lalu terkait video porno di Instagram milik Hotman Paris ke Polda Metro Jaya. Namun laporan yang dilayangkan Andar tak kunjung mendapatkan respon. Andar pun kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk kembali melaporkan rivalnya tersebut. Jadi saya Andar Situmorang ini pelapor di sini. Yang saya laporkan itu Hotman Paris Official. Dia punya Instagram Hotman Paris Official. Telah memposting di Instagramnya dia satu video porno, ucap Andar Situmorang saat ditemui di Polda Metro Jaya pada Minggu 13 Desember 2020. Tak hanya Hotman yang dilaporkan oleh Andar, artis cantik Gisela Anastasia pun turut menjadi sasaran pengacara satu ini. Andar merasa wanita yang ada di video sur yang telah diposting Hotman Paris mirip dengan Gisel. Di mana video porno ini? Saya lihat-lihat mirip-mirip si ceweknya, mirip-mirip Gisel. Kalau dari samping, kanan mirip Gisel. Kalau dari sini, depan mirip sekretarisnya Hotman, kata Andar. Andar memang bertujuan untuk melaporkan Hotman dan Gisel terkait kasus video sur yang telah diunggah Hotman tersebut. Agenda saya hari ini sebetulnya tadi saya planningkan adalah membuat laporan meng-LP-kan Gisel, sama kayak LP yang di Polda, ucap Andar Situmorang. Tapi saya lihat tadi di perjalanan media, Giselnya udah ngaku bahwa itu dia kan gitu, tapi dia tidak secara vulgar mengaku. Lanjutnya, Andar pun merasa Hotman telah terlalu banyak mengelabui masyarakat dengan kebohongan. Bahkan saat Hotman menjadi penasehat hukum Gisel atas kasus video sur mirip dirinya, saya melihat Hotman kasih statement bahwa seolah-olah jadi penasehatnya dia atau Gisel, ungkap Andar. Saya merasa itu Hotman Paris, kau nggak usah mengelabui masyarakat. Kau itu masih tersangka saya di sini. Kau tersangka pornografi saya. Kau nggak usah nasehatin orang porno. Kau pun tersangka urusan porno, kesalnya. Andar pun sangat emosi dengan tingkah Hotman Paris yang dirasa kurang mengerti permasalahan hukum. Dengan tegas, Andar meminta agar Hotman untuk belajar lagi terkait kasus hukum. Hotman, kau belajar lagi sekolah hukum ya, untuk mengelabui, untuk menutupi kebohongan kau ciptakan sama Gisel itu. Kau minimal harus ciptakan 4 kebohongan baru. Itu pelajarannya kan, tegas Andar dengan penuh emosi. Kau suruh-suruh lagi Gisel hilang ini, bohong, lanjutnya. Si Gisel itu sebenarnya sederhana loh, bisa dia bebas itu. Ditakut-takuti lagi sama si Hotman. Hotman, kau tersangka porno, malah ngajarin porno kau lagi, pungkas pengacara ini. Di sisi lain, pakar telematika Roy Suryo mengomentari kasus video sur mirip Gisela Anastasia. Menurut Roy, apabila handphone itu benar hilang dan kemudian data itu direcover, ada sanksi. Menurut Roy, orang yang merecover data tersebut bisa dipidana. Jadi artinya ini memang jadi berlanjut andai kata data itu memang handphonenya hilang, dan ketika yang hilang itu memang udah dihapus, dan ketika polisi menantikan orang yang menguasai handphone itu, kata Roy Suryo kepada detik.com baru-baru ini. Kan dia ceritakan handphonenya 3 tahun lalu dititipkan ke manajernya atau orang lain yang merecover datanya yang di dalam. Ini jadi persoalan lain. Entah ada orang lain yang merecover, ini namanya kriminal, lanjutnya. Roy Suryo juga berpendapat Gisel dapat bebas dari masalah itu apabila orang yang merecover itu disalahkan dengan pasal pornografi. Artinya orang tersebut bisa dipersalahkan. Artinya GA bisa lepas dari masalah itu. Dia terbukti udah menghapus. Kalau emang terbukti belum terhapus, pasalnya bukan Undang-Undang ITE, tapi pornografi atau pornoaksi, karena dia menyimpan gambar, bebernya.
Roy Suryo juga menyebut data yang hilang itu bisa dibangkitkan lagi, terutama jika menyimpan di luar memori internal, namun dengan persyaratan tertentu. Sekali lagi saya katakan, gambar yang udah dihapus itu bisa diangkat kembali. Jadi hati-hati. Kalau menyimpan gambar yang bukan internal itu bisa diangkat lagi, bisa diaktifkan lagi, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, imbuhnya. Selama secara fisik, memory card-nya, flash-nya masih diakses, bisa, pungkasnya. Giselle sebelumnya disebut curhat kepada Hotman Paris kehilangan ponsel 3 tahun lalu. Hal tersebut menambah kecurigaan, karena belum lama ini ada video seks mirip Giselle beredar luas. Di sisi lain, Giselle mengaku data di ponsel sudah dihapus 3 tahun lalu. Muncul lagi. Begini analisa pengamat komunikasi. Kabar pengakuan Giselle kepada Hotman Paris soal ponselnya yang hilang 3 tahun lalu menjadi pembicaraan. Menurut Hotman, data pada ponsel tersebut sebelumnya sudah dihapus namun muncul kembali. Melihat kasus ini, benarkah data yang sudah dihapus pada ponsel dapat muncul kembali? Pengamat komunikasi Idinus sekaligus Komite Edukasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo, Dr. Agus Triyono, MSI, mengatakan bukan hal mustahil file pada ponsel yang telah dihapus secara fisik dapat muncul kembali. Menurutnya, meski telah dihapus, jejak digital pada ponsel tetap masih dapat terlacak. Bahkan saat ponsel tersebut telah rusak sekalipun, tetap bisa kembali. Meskipun handphone dimusnahkan pun, tetap masih bisa dilacak secara digital, kata Agus. Agus memaparkan, secara digital, apalagi jika file pada ponsel tersebut telah terunggah, secara otomatis akan tersambung melalui server. Hal itu membuat file yang telah masuk ke dalam sistem tidak akan bisa terhapus, meski pengguna telah menghapusnya. Di sistem tidak bisa terhapus, kecuali mereka yang memegang kendali server itu bisa menghapus. Meskipun sudah di server pun, kalau sudah banyak orang membukanya, sudah beredar kemana-mana. Misalnya, kita membuka file kita sendiri, tapi sudah masuk ke Google, ya sudah tersebar kemana-mana. Cara menghapusnya, ya Google yang harus menutupnya, terang dia. Ia lantas membeberkan ada teknologi tersendiri untuk mengembalikan file-file pada handphone yang telah hilang. Jika untuk kepentingan tertentu, kata dia, penegak hukum dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk melacak file yang telah terhapus itu, baik yang semula untuk konsumsi personal maupun publik. Kalau memang ada indikasi-indikasi bahwa handphone tersebut memang digunakan untuk kegiatan tertentu, bisa dilacak IT-nya. Kalau file pribadi sudah dihapus, kemudian kembali lagi, itu biasanya karena ada laporan. Ada orang yang melapor, sehingga itu menjadi konsumsi publik dan pihak berwajib punya kewenangan untuk bisa membuka. Artinya, meskipun sudah dihapus 3 tahun lalu, tapi karena ada laporan, maka tugas penegak hukum membuka bukti-bukti yang sudah ada untuk memperkuat penyelidikan. Tugasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?